Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan belajar matematika itu menyenangkan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung kelas 9. Silakan simak video berikut. Benda di sekitarmu. Di sini ada tabung, ya, bentuknya kaleng. Yang selanjutnya di sini adalah bola, dan di sini adalah kerucut. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama itu adalah tabung. Nah, silakan diamati untuk unsur-unsur dari tabung. Nah, ini unsur-unsur tabung. Ini ada saat kita ambil di sini ada C, P dengan D. PO kita ambil sebagai tinggi, AB itu sebagai alas atau diameter. Nah, sekarang kita ambil untuk alas tabung. Ini adalah sebagai alas tabung. Nah, ini sebagai alas tabung. Ini adalah alas tabung. Yang selanjutnya ini alas tabung bawah, dan ini untuk alas tabung tutup dari sebuah tabung. Nah, ini ada sebuah tabung atau tutup dari sebuah tabung dengan alas dengan sebuah tabung. Nah, di sini ada selimut tabung. Nah, yang ini C, A, B dengan D itu adalah selimut tabung. Nah, yang selanjutnya di sini adalah sebagai tinggi tabung. P dengan O sebagai tinggi tabung. Nah, yang selanjutnya di sini adalah sebagai jari-jari. OB dengan PD itu ada sebagai jari-jari. Yang selanjutnya di sini CP dengan D itu sebagai diameter. AO dengan D itu untuk luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung untuk alasnya. Kalau misalkan menghitung dari suatu alas, ini kita menggunakan untuk luas dikali jari-jari dengan R kuadrat, atau di sini sebagai nilai dari lingkaran dihitungnya berapa, sedangkan kita ambil di sini memiliki suatu jari-jari, maka kita simbolkan sebagai R. Nah, ini untuk luas alat. Sekarang untuk selimutnya kita ambil untuk luas 2R dengan T atau tinggi 2, berarti kita memiliki satu segi. Ini adalah panjang dan di sini adalah lebar. Nah, sedangkan maka 2πr dikali dengan T itu diingat di rumus dari bentuk selimut. Yang selanjutnya ini ada sebagai alas atau alas bawah, atau kita ambil alas dari tabung. Rumus ada sebagai tutup dari
tabung. Nah, silakan diingat untuk rumus dari luas permukaan tabung. Nah, di sini untuk luas permukaan tabung kita ambil 2 dikali lingkaran. Nah, di sini lingkarannya itu apa? Misalkan di sini lingkaran ditambah L dengan luas perseginya. Misalkan di sini panjang, nah di sini untuk lebar. Di sininya maaf, di sininya panjang, di sini lebar. Jadi sini sebagai tinggi. Maka 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan luas dari selimut. Maka kita rumuskan menjadi 2P kuadrat ditambah dengan P itu adalah luas dari persegi panjang. Nah, yang selanjutnya di sini ada 2P kuadrat ditambah dengan 2PR dikali dengan. Untuk rumus dari suatu luas permukaan tabung, kita ambil di sini F sama, berarti kita ambil adalah 2PR R ditambah dengan T. Di sini 2PR tambah dengan T. Ini adalah sebagai luas permukaan tabung. Nah, di sini udah luas permukaan tabung, maka luas permukaan tabungnya adalah 2PR R ditambah dengan T. Nah, silakan di sini untuk rumus dari luas permukaan tabung silakan dipahami ya. Atau misalkan untuk solusi dari luas permukaan tabung nanti ada beberapa soal. Untuk contoh soal. Di sini perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini adalah sebagai volume dari tabung. Silakan diamati ya ilustrasi gambar berikut. Kita akan menjelaskan atau akan untuk menghitung volume dari tabung. Nah, di sini kita ambil di sini sama sebagai tutup dari tabung memiliki jari-jari atau diameter. Nah, di sini kita ambil dari ini sebagai volume yang kita hitung. Kira-kira volumenya berapa? Dan di sini ada sebagai tinggi. Yang selanjutnya, nah untuk volume itu menentukannya adalah P untuk volume L dikali dengan tinggi. Berarti di sininya luas dari alas PR kuadrat T di PR kuadrat dikali dengan P. Ini rumus dari volume. Nah, untuk menentukan volume tabung. Nah, kita lanjutkan. Jadi volume tabung ini sih untuk menentukan volume tabung. Nah, diharapkan berarti kita ambil ada P-nya, ada jari-jarinya atau ada keliling dari suatu P, ada jari-jari kuadrat dan dikali dengan P atau tingginya. Nah, ini untuk memaparkan dari volume. Sekarang kita ambil contoh dari materi tabung atau pembahasan dari tabung. Di sini diberikan sebuah contoh soal
Jika tinggi tabung adalah 10 cm dan jari-jarinya lingkaran alas tabung adalah 14 cm, maka luas permukaan tabung karena di sini silakan diingat ya, ini sudah dibahas, sudah memaparkan dari luas permukaan tabung. Nah, kita bahas pembahasan untuk jawaban dari menghitung luas permukaan tabung. Kita menggunakan L sama dengan, seingatnya di sini 2 pi R ditambah dengan T. Nah, 2 pi R tambah T. Sekarang jari-jari di sini. Jari-jarinya misalkan di sininya adalah jari-jari, berarti lingkarannya adalah 14. Sedangkan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Nah, kita langsung saja di sini kita menggunakan pi. Pi itu menggunakan 22/7. 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 10. Dulu dan ini langsung kita hitung. Nah, sekarang 2 dikali dengan 22. Kalau misalkan mau langsung, boleh. Di sini kita coret, di sini kita coret. Nah, maka untuk hasilnya 2112. Nah, di sini kita ambil coret, di sini 4 berarti 4 dibagi dengan 14 dibagi dengan 7. Jadi itu hasilnya 2. Berarti di sini 2 dikali dengan 22 berarti hasilnya 44. Berarti 14 tambah dengan 10 berarti 20. Di sini 24. Maka di sini kita ambil adalah 44 dikali dengan 2, karena kita ambil di sini sudah dibagi 14 dibagi 7 berarti hasilnya adalah 2. Berarti 88 dikali dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 2112 cm persegi. Ya, di sini untuk menentukan luas dan untuk menentukan luas permukaan tabung. Contoh yang pertama semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi untuk contoh yang selanjutnya. Ya, untuk contoh yang selanjutnya, luas selimut tabung adalah 176 cm persegi. Jika panjang jari-jarinya 7 cm, hitunglah volume tabung. Nah, di sini kita akan untuk membahas dari volume tabung. Tadi sudah dijelaskan tentang volume tabung. Kalau rumus-rumus tabungnya sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Di sini misalkan untuk luas selimutnya 170, jari-jari 7. Berarti yang tidak ada kita cari dulu sebelum menghitung volume tabung. Kita cari dulu untuk tinggi tabung. Nah, kita bahas ya. Di sini untuk jawabannya, kalau misalkan volume tabung berarti harus ada tinggi, ada selimut, dan juga ada jari-jari. Sedangkan kalau misalkan tingginya itu belum ada, berarti kita cari dulu tingginya. Nah, di sini kita mencari tingginya dulu, kita menggunakan 2 pi RT atau sama saja dengan misalkan untuk selimutnya kita cari dulu. Sedangkan untuk selimutnya itu kan sudah ada, luas selimutnya 176. Nah, di sini kita menghitung untuk tinggi. Berarti selimutnya kita ambil di sini
2 dikali dengan 22/7 dikali 7 dikali dengan 4. Nah, yang ini kita kali dulu ya, untuk mencari tingginya. Sekarang misalkan kita ambil di sini mau misalkan mau langsung dihitung ke sebelah sini juga boleh. Atau misalkan kita boleh di sini kita boleh dibagi dulu boleh. Nah, di sini kita bagi dulu lah. Jadi 17 dibagi dengan 7 berarti hasilnya 1 ya. Di sini 22 dikali dengan 2 itu hasilnya 4. Di sini hasilnya itu adalah 44. 44 dikali dengan T. Berarti di situ hasilnya 44 T. Nah, kira-kira nih berarti untuk tingginya kira-kira berapa sentimeter? Oh, itu udah ada jawabannya. Sini akan kita ambil 44. Nah, yang ini kali misalkan 44. Sedangkan di sini ada 1. Berarti 44 dikali 1, 44. 44 dikali T berarti 44. Maka di sini kita bagi 176. 176 dibagi 44. Maka hasilnya itu adalah 4. Hasil dari pembagian dari 176 itu hasilnya adalah 4. Misalkan kita bagi nih ya, kita bagi 44 ya, kita bagi 44. Maka untuk nilai T-nya adalah 4. Nah, itu. Oke, kalau misalkan kenapa bisa 44? Coba kita kali dulu 4 kali 4, 16 ya. 16. Nah, 16 berarti di sini 1. Terus yang selanjutnya 4 kali 4, 16 ditambah 1. Berarti hasilnya 17. Berarti hasilnya 176. Nah, untuk tingginya adalah 4. Nah, kita langsung untuk menentukan volume. Volume itu adalah Pi ya, kita menggunakan volume Pi dikali R kuadrat dikali dengan T, tinggal tetap 22/7. Untuk tingginya atau untuk jari-jarinya di sini adalah 7 cm dan 4 cm. Di sini sebagai jari-jari, ini sebagai tinggi. Berarti volume itu adalah 616 cm. Berarti di sini 7 pangkat 2, berarti di sini 49. Berarti kalau misalkan 49 dibagi dengan 7 nih, misalkan di sini 49 dibagi dengan 7, kita coret. Jadi di sini menjadi 7 ya, menjadi 7. Misalkan di sini kita menjadi 7, berarti nih yang ini berarti 22 dikali dengan 7 dikali dengan 4, hasilnya 616. Coba kira-kira berapa? 2 dikali dengan 7, berarti disitu kan hasilnya 154. Nah, 154 itu kan dikali dengan 4, berarti itu hasilnya adalah 616. Nah, kita lanjutkan lagi untuk contoh yang selanjutnya. Untuk contoh soal kita menggunakan pilihan inilah supaya gampang. Nah, di sini sebuah kaleng berbentuk tabung dengan diameter alasnya 7 dan tingginya 8. Jika dan kaleng tersebut digunakan untuk menampung 7.700 liter air, maka diperlukan kaleng sejumlah berapa? Di sini ada kliknya. Nah, kira-kira yang mana? Silakan coba kalian kira-kira bisa pindah di sini
berarti kita ambil untuk polyester dengan diameter ala 7. Nah, jika dan kaleng tersebut digunakan untuk menampung 7.700 liter air, berarti kalau misalkan menampung pitomnya sudah ada, maka diperlukan kaleng sejumlah berapa kaleng kira-kira? A, B, C, atau yang D? Nah, kita bahas. Nah, untuk pembahasan untuk volume kalengnya, sini kita menggunakan 1/4 pi d kuadrat T. Nah, di sini kan untuk volume kaleng ya, kita menggunakan 1/4 atau 1/4 lah. Nah, yang selanjutnya berarti 1/4 dikali 2/7 dikali 7/2 dikali 8. Nah, maka untuk hasilnya itu adalah 308. Nah, jadi 308. Jadi volume kaleng adalah 308 cm kubik ya. Maka 7.700 liter 7.700 liter dm kubik, berarti di sini kita ubah ke cm, berarti di sini kita ambil adalah 7.700.000. Maka jumlah kalengnya kira-kira berapa? Kalikan. Nah, di sini 7.700.000 dengan 308, maka hasilnya itu adalah 25. Berarti jawabannya tadi adalah 25. Berarti jawabannya kita ambil untuk jawabannya, berarti kita kira-kira jawabannya yang mana? Berarti di sini untuk jawabannya adalah 25. Berarti jawabannya adalah B. Jawabannya B. Nah, ini sudah jawabannya. Semoga untuk materi sekarang atau contoh soal dari pilihan ganda, semoga dimengerti. Kalau misalkan tidak mengerti, silakan boleh ditanyakan langsung. Nah, jadi jumlah kaleng yang dibutuhkan sebanyak 25.000 kaleng. Untuk pembahasan video dari tabung, kita menghitung luas permukaan terus dengan volume. Nanti di sini kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Kita akan masih membahas tentang tabung. Nah, untuk video sekarang di sini sampai sini aja dulu. Nanti untuk pembahasan materinya atau pembahasan tabung yang selanjutnya, kita akan lanjut ke video berikutnya. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.